Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pada video kali ini, saya Mili Puspitasari dengan NIM 2030308004 akan menjelaskan dan mempresentasikan makalah saya mengenai risalah Nabi dan Rasul. Selanjutnya, kita buka PowerPoint terlebih dahulu. Adapun yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama yaitu pengertian risalah. Risalah berasal dari kata rosalah yang berarti mengirim atau mengutus disertai dengan beban tanggung jawab. Senada dengan itu, Abu Husain Ahmad bin Faris mengatakan bahwa kata ar-risalah berasal dari kata rosalah yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ro, sin, dan lam, yang berarti ab'ats. Itulah sebabnya seorang rasul disebut sebagai rasul karena memiliki risalah. Adapun selanjutnya pengertian risalah secara istilah yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia, kepada makhluknya disertai dengan syariat, sama saja diperintahkan untuk menyampaikannya atau tidak, dan sama halnya dengan nubuwah. Hanya saja kekhususan al-risalah dengan tabligh atau turunnya Jibril, atau dengan kitab, atau dengan syariat yang baru, atau tidak ada perintah untuk menyampaikannya karena mengikuti syariat para nabi sebelumnya. Senada dengan definisi tersebut, ulama Shabib at-Tafsir Fath al-Qadir mengungkapkan bahwa risalah adalah sesuatu yang dibebankan kepada Rasul untuk disampaikan kepada mereka, yakni kepada umat manusia sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu eksistensi risalah dalam Al-Qur'an. Kata rosalah baik dalam bentuk fi'il maupun isim didapati dalam Al-Qur'an sebanyak 514 kali. 7 terkhusus termasuk al-risalah baik berbentuk mufrad maupun jamak didapati dalam Al-Qur'an. Terulang sebanyak 10 kali dari 10 kali pengulangan. 3 diantaranya berbentuk mufrad yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, Al-Ma'idah, Al-An'am. Sisanya dalam bentuk jamak yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 62, 68, 93, 144. Kemudian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Dari ayat-ayat tersebut, 5 diantaranya berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula 5 ayat masing-masing berkenaan dengan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditegaskan bahwa ar-risalah yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut merupakan bukti tugas kerasulan dari para rasul. Dengan kata lain, seorang nabi dapat dikategorikan sebagai rasul apabila diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah kepada khalayak atau kepada manusia. Pernyataan tersebut didasari oleh sekian banyak firman Allah. Salah satu di antaranya yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladina ajramu sawarun indallahi wa'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Yang artinya, apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman
sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Ayat tersebut merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Ayat tersebut menjelaskan tentang para pembangkang terhadap risalah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena mereka merasa penerimaan terhadap risalah tersebut akan mengurangi kemuliaan dan derajat diri mereka di hadapan kaumnya. Itulah sebabnya mereka menuntut tugas kerasulan tersebut diberikan pula kepada mereka. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala menolak tuntutan mereka dengan didasari oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha tahu siapa yang cocok untuk diberi amanah risalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan sebagai nabi dan rasul merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat diupayakan perolehannya oleh manusia. Penolakan terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah hal yang baru. Hal serupa juga dialami oleh nabi sebelumnya. Seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau juga pernah dihujat oleh pemuka-pemuka kaumnya dengan dicap sebagai orang yang sesat. Hujatan tersebut dibalas oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan suatu pengakuan bahwa dirinya tidak sesat dan dirinya adalah benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quraisy Shihab, pengakuan kata ablu'um yang merupakan bentuk kata kerja masa kini pada ayat tersebut mengandung makna bahwa penyampaian itu akan dilakukan secara terus-menerus kendati mereka mendustakannya. Menurutnya pula bahwa kata risalah dengan bentuk jamak bisa jadi untuk mengisyaratkan aneka tuntutan ilahi yang disampaikan oleh Rasul Allah. Dalam hal ini, Muhammad Rashid Ridha mengungkapkan bahwa risalah tersebut beraneka ragam. Di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dan yang terpenting dari akidah tersebut adalah tauhid. Begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan adab, nasihat, hukum-hukum amaliyah, dan bentuk-bentuk ibadah maupun muamalah. Adapun poin yang terakhir yaitu tentang urgensi risalah ilahi dalam kehidupan manusia. Adanya risalah ilahi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia karena manusia senantiasa membutuhkan suatu pedoman untuk menjalani kehidupannya di dunia. Yang pertama, alasan penting risalah ilahi penting dalam kehidupan manusia adalah untuk mengingatkan kembali manusia agar kembali ke jalan yang benar. Jika manusia tersesat atau masuk ke dalam jurang kemaksiatan, maka risalah Allah lah yang menjadi pedomannya untuk senantiasa ingat dan kembali ke dalam jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu untuk mencegah kejahatan dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang soleh. Adapun maksud dari kabar gembira adalah sebuah hadiah yang telah Allah siapkan kepada orang-orang yang soleh, yakni orang-orang yang beriman, senantiasa beribadah dan takwa kepada perintah-perintah Allah, dan menjauhi kejahatan ataupun sesuatu yang memang tidak disukai oleh Allah. Dan adapun hal itu telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan selanjutnya, alasan penting risalah ilahi dalam kehidupan manusia adalah sebagai alat pengontrol dalam kehidupan manusia. Karena hakikatnya, jika tanpa risalah ilahi, maka kehidupan yang manusia jalankan akan kacau, dan adanya risalah ilahi inilah yang mengangkat harkat manusia kepada tempat yang sebaik-baiknya. Keberadaan risalah ilahi di muka bumi ini mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan manusia,
karena risalah Allah tersebut menjadi penuntun dan pedoman sebagai pengontrol bagi manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.